Assalamualaikum. Halo anak-anak, tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Terima kasih ya anak-anak, sampai saat ini masih melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Anak-anak juga sudah melaksanakan social distancing atau jaga jarak, menggunakan masker saat bepergian, dan sering-sering cuci tangan. Apa sih yang akan kita pelajari? Nah, anak-anak akan mulai belajar mengenal macam-macam sumber energi dalam kehidupan. Hal ini akan membuat anak-anak lebih mengerti dan bijak dalam pemakaian beragam sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak juga bisa belajar dari lingkungan. Bagaimana caranya? Ajak orang-orang di sekitarmu untuk lebih peduli terhadap penggunaan energi secara bijak. Ajak mereka berdiskusi tentang pentingnya hidup hemat listrik, hemat air, dan memberikan ide-ide tentang cara-cara hidup hemat energi. Anak-anak juga akan bekerja sama dengan orang tua. Diskusi dan ajak orang tuamu untuk mengamati penggunaan energi di lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap pentingnya penggunaan energi secara bijak. Apa energi terbesar di bumi? Ya, tentu matahari. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo, kita pelajari. Coba anak-anak amati gambar ini. Apa ya yang diceritakan gambar tersebut? Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan ya alasanmu. Apakah kamu juga dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Dijawab ya di buku. Nih, Benny nih tanya, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Matahari ya. Benny ingin membuktikan bahwa panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Lakukan percobaan ini di luar rumah. Langkah-langkah pengamatan: basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Kemudian, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat yang panas. Sedangkan sisanya letakkan di tempat yang teduh. Bisa di bawah pohon. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Anak-anak tulis di tabel jawabannya. Masih basah, atau sedikit kering, atau kering. Jangan lupa, saat kamu melakukan pengamatan, difoto atau di video ya, biar Bu Guru lihat. Sambil menunggu saat pengamatan, kamu dapat membaca kisah Ali si biji energi di halaman 5 dan mengerjakan tugas selanjutnya. Siap ya? Tulis jawabanmu di tabel pengamatan ini ya.
Tulis masih basah, atau sedikit kering, atau kering berdasarkan waktu-waktunya. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Anak-anak sudah mendapat jawabannya ya. Benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari akan lebih cepat kering daripada benda yang diletakkan di tempat teduh. Matahari adalah sumber energi panas terbesar di bumi. Kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu adalah tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di bawah panas matahari lebih cepat kering. Tisu di bawah panas matahari lebih cepat kering. Tisu, kertas, dan sapu tangan di tempat teduh lebih lama kering karena tidak terkena panas matahari langsung, sehingga penguapan air pada benda-benda tersebut lebih lama. Air yang ada di tisu, kertas, dan sapu tangan basah menguap karena panas matahari. Panas matahari mengeringkan benda-benda basah. Yuk sekarang kita baca kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Dari kisah Ali si biji energi, kita dapat menemukan pokok-pokok dalam bacaan. Yang pertama, cahaya matahari membantu pertumbuhan tanaman. Kedua, tanaman menyimpan energi dalam akar, batang, daun, dan biji. Tiga, tanaman yang dimakan manusia atau hewan akan memberikan energi kepada manusia dan hewan. Lalu, anak-anak bisa tidak menyebutkan contoh-contoh lain kegunaan energi matahari? Nah, yang pertama, kegunaan energi matahari adalah untuk pergantian siang dan malam. Terjadinya proses fotosintesis, membantu proses terjadinya awan, sebagai sumber energi pada panel surya, membantu proses siklus air, dan menerangi serta menghangatkan bumi. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Jadi kita harus memanfaatkannya dengan baik dan bijak. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia.
Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatanmu kepada orang tua. Ayo berdiskusi. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Benar. Apabila permintaan terhadap jagung tinggi, maka petani jagung akan kewalahan untuk menyediakan jagung kepada pembeli sehingga jagung menjadi langka. Lalu apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Agar permintaan terpenuhi, petani jagung harus menanam lebih banyak jagung lagi. Yuk baca teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lain yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan memengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Setelah memahami sumber daya alam, jawablah pertanyaan berikut. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Berilah 3 contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Masing-masing 3 ya. Berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Anak-anak juga harus menulis jawabannya di buku ya.
Nah, anak-anak hari ini sudah belajar sumber-sumber energi, kegunaan energi, dan jangan lupa kita harus menghemat energi supaya energi tetap terjaga kelestariannya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.